Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini di ruang rapat suku dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Mohon izin, saya Rika Anggraini sebagai Kepala Seksi Perencanaan hari ini akan memaparkan tentang hasil dari diklat saya yang sudah berlangsung dari minggu kemarin, yaitu diklat perencanaan pembangunan daerah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Rozak sebagai Kepala Seksi Taman yang hari ini mewakili Pak Kasudin, dan juga kepada teman-teman semua, para ASN dan PJLP di lingkungan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Mungkin sebelum saya paparan, mohon izin kepada Pak Rojak bisa memberikan kata sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Rika sebagai salah satu peserta diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah. Sedikit saja, semoga semua yang Bu Rika peroleh di forum diklat BPSDM kemudian juga bisa ditularkan dan bermanfaat buat masing-masing hidup kita dan buat perbaikan sama improvement kinerja organisasi Suku Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Saya kira itu aja, Bu Rika cukup pengantar, biar selanjutnya Bu Rika akan memberikan paparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya akan mulai memaparkan update informasi terbaru terkait pembangunan. Yang pertama, sebenarnya pertanyaannya adalah mengapa kita perlu adanya perencanaan. Jadi ada sesuatu kondisi yang ingin kita capai, dan kondisi saat ini itu belum seperti apa yang kita inginkan dalam waktu tertentu, dan adanya keterbatasan sumber daya. Nah, sehingga bagaimana cara kita mencapai kondisi yang kita inginkan itu adalah dengan melakukan perencanaan. Jadi perencanaan itu tata cara atau upaya kita untuk mencapai kondisi yang kita inginkan. Jadi kita menentukan prioritas, strategi, program, dan kegiatan. Sebagai contoh, Jakarta itu ini menjadi provinsi top 20 di 2045 sebagai kota global. Nah, apa yang terjadi, kondisi apa saat ini Jakarta? Kita sudah menjadi kota global tapi masih dalam peringkat 74. Nah, di 2045 itu kita ingin mencapai 20, peringkat 20. Seperti itu. Itulah mengapa kita perlu perencanaan. Nah, jika dilihat dari bagian ini, perencanaan tadi itu harus sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga itu secara spasial artinya ruang, dan aspasial itu dokumen perencanaan itu sendiri. Nah, itu juga perencanaan itu dibagi menjadi 3 tahapan waktu, jangka waktu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Di perencanaan di tingkat pusat itu ada yang namanya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kemudian itu 20 tahun, kemudian diturunkan lagi menjadi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kemudian ada Renstra KL, Kementerian dan Lingkungan, kemudian diturunkan lagi yang RPJMN dan Renstra itu 5 tahun, dan diturunkan lagi menjadi rencana kerja pemerintah itu 1 tahun, dan Renja Kementerian Lingkungan rencana kerja, dan pada akhirnya nanti menjadi RAPBN dan menjadi APBN. Itu di pemerintah pusat. Nah, di pemerintah daerah sama, ada RPJPD, kemudian yang 5 tahunnya RPJMD, kemudian ada Renstra PD. Nah, Renstra itu adalah di jajaran dinas. Misalnya Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Kemudian 1 tahunnya menjadi RKPD, dan Renja yang setiap tahunnya kita susun. Itu Renja perangkat daerah. Misalnya Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
kemudian yang akan menjadi RAPBD dan kemudian menjadi APBD. Nah, tadi kita bicara RPJPN, sebenarnya apa sih yang ingin dituju oleh pemerintah pusat, artinya Indonesia di 2045 adalah menuju Indonesia emas, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah, ini ada 5 sasaran visi, cukup banyak. Ada pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0%, kepemimpinan, daya saing sumber daya manusia meningkat. Nah, yang kelima ini yang menurut saya terkait dengan kita, terkait dengan tupoksi Sudin Pertamanan, yaitu intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Artinya pada tahun 2045 targetnya itu penurunannya sampai 93,5%. Jadi inilah tujuan dari negara Indonesia yang harus kita dukung dengan program dan kegiatan kita. Nah, ini tadi dijabarkan lagi menjadi 17 arah tujuan. Nah, kita masuk ke misi kelima, ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu lingkungan hidup berkualitas dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Yang saya tandai warna bintang hijau. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Inilah kondisi saat ini di Jakarta, di mana tata guna lahannya hampir semuanya terbangun, pemukiman kumuh yang 9,23%, dan yang paling menjadi sorotan kita adalah ruang terbuka hijau, di mana saat ini ruang terbuka hijau itu baru mencapai 5,21%, sedangkan target kita adalah 20% publik dan 10% privat. Inilah yang menjadi PR dari Sudin dan Dinas Pertamanan. Nah, ini kondisi kita saat ini, kita berada di urutan 74. Jadi tiap tahun kita menurun. Padahal sedangkan tujuan kita nanti 2045 kita mau mencapai peringkat 20 di Jakarta Global City Index. Nah, ini Bapeda sudah menyusun visi dan misi apa saja sih yang harus kita buat, tujuannya agar kita bisa mencapai tadi yang Jakarta Global City yang peringkat 20. Yang terkait dengan kita adalah lingkungan dan keberlanjutan, yaitu ruang terbuka hijau. Inilah yang harus kita utamakan. Nah, secara spasial itu kita sudah punya RT/RW 2024 itu dengan visi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global yang berkeadilan, berketahanan, serta berbasis transit dan digital. Nah, salah satu rumusannya adalah perwujudan kota hijau yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca. Jadi sebenarnya kan visinya banyak, tapi saya mencoba merangkum visi apa yang menjadi prioritas suku dinas Pertamanan dan Hutan Kota, yaitu mencapai pengurangan gas rumah kaca. Jadi ini izin saya balik lagi, ini sejalan tadi dengan RPJPN yang tadi sudah kita bahas. Nah, di RT/RW sudah ditentukan pola ruangnya adalah untuk RTH itu 4,88%, sangat kecil, dan inilah yang akan menjadi tantangan berat kita, tantangan terbesar kita, bagaimana mewujudkan tadi penurunan gas rumah kaca di tengah prioritas proporsi lahan RTH yang sangat kecil. Nah, kemudian untuk di dalam RPJPD sendiri, visi Jakarta adalah Jakarta Kota Global di 2045. Jakarta yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Di mana posisi kita? Yaitu kita di transformasi arah pembangunan, yaitu di lingkungan hidup. Dan misinya ada misi nomor 5, mewujudkan Jakarta yang layak huni melalui ketahanan sosial budaya dan ekologis. Nah, ini
setelah RPJPD kita menuju ke RPJMD. RPJMD sendiri sebenarnya nanti ada rumusan visi dan misi gubernur terpilih. Tapi karena prosesnya masih pemilihan, jadi proses ini masih teknokratik, yaitu yang disusun oleh Bapeda. Jadi Bapeda sudah merekomendasikan isu strategis dari RPJMD 2025-2029 itu yang lagi terkait dengan kita ya. Yang terkait dengan kita adalah ekosistem yang seimbang dan berketahanan iklim dan infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan. Nah, ini rekomendasi kinerjanya menghadirkan ruang hidup dan ruang gerak kota berbasis transit yang layak dan berkelanjutan. Nah, rekomendasi indikator kinerjanya yang terkait dengan kita adalah salah satunya adalah persen luas RTH. Kemudian bidang urusannya ya bidang pekerjaan umum, penata ruang, pertamanan ya. Nah, dari tadi RPJMD, Bapeda mencoba mengcascadingnya, menurunkannya ke rencana perangkat daerah 2023, ini cascading 2023-2036 ya. Itu masuk ke built environment, terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Jadi inilah tujuan kita nanti gitu, tujuan dari Sudintaman, yaitu tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. Kalau teman-teman ingat tadi, ini kan salah satu dari tujuan Indonesia Emas 2045 ya. Jadi semua berbicara tentang penurunan emisi karbon. Nah, ini juga yang akan menjadi turunannya nanti di Renstra kita. Nah, saya mencoba mengcascading tadi dari tadi RPJMD, kemudian itu tadi untuk masuk ke Renstra kita, yaitu kita masuk ke tujuan 3, pembangunan ruang terbuka hijau untuk mendukung pemulihan ekosistem dan pembangunan rendah karbon. Jadi Renstra juga sekarang lagi dalam proses penyusunan ya, dengan indikator penambahan rasio RTH. Nah, sasarannya apa? Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan ruang terbuka hijau RTH. Indikatornya ada jumlah RTH yang terbangun. Ini bisa mungkin ya, ini rumusan Renstranya nanti bisa seperti ini. Nah, bagaimana dengan rencana kerja kita? Dari tadi tujuan, kemudian sasaran, kemudian diturunkan lagi ke program. Programnya karena namanya sudah ditentukan oleh Permendagri, jadi programnya program pengelolaan keanekaragaman hayati dan kegiatannya adalah pengelolaan keanekaragaman hayati. Nah, dari program kegiatan ini itulah yang akan kita susun setiap tahunnya adalah aktivitas. Aktivitasnya adalah pembangunan ruang terbuka hijau. Jadi itulah kenapa tadi pembangunan ruang terbuka hijau itu menjadi aktivitas kita, karena dalam rangka menurunkan tadi emisi gas rumah kaca dan menciptakan kota yang layak huni. Nah, aktivitas inilah yang nanti akan kita rujuk menjadi perkin kita, perjanjian kinerja kita, dan akan tertuang dalam kinerja kita sehari-harinya. Sebenarnya menuju ke situ. Nah, ini yang menarik lagi dari hasil saya di kemarin adalah masalah pembiayaan, pendanaan. Ternyata untuk menjadi kota global itu Jakarta membutuhkan pendanaan yang luar biasa besar, yaitu 657,48 triliun. Nah, itu salah satunya kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau itu sebesar 98,46 triliun dengan kegiatannya pengadaan tanah dan pembangunan taman. Jadi sangat besar biayanya, dan Bapeda berupaya untuk mencari skema-skema pendanaan. Ternyata juga skema opsi pendanaan itu cukup banyak, cukup beragam, tidak hanya berasal dari APBN ataupun APBD. Nah, macam-macam itu, misalnya pendanaan pemanfaatan ruang, climate finance, optimalisasi pemanfaatan aset, tanggung jawab CSR yang biasa,
kemudian kerjasama pemerintah dengan badan usaha, private investment, pinjaman hibah luar negeri, pinjaman bank lembaga keuangan, pinjaman daerah, obligasi.